Guys, Mimin punya berita yang genting banget nih. Kita bakal rangkum dalam info terviral Bollywood sepekan ini. Informasi pertama, polisi mulai melakukan penyidikan kepada Kareena Kapoor terkait insiden yang menimpa Saif suaminya. Guys, tahu nggak? Ini adalah kejanggalan lainnya dalam insiden penusukan kepada Saif. Mimin ngeri sekali kalau berandai-andai, jangan sampai kejadian ini jadi mirip dengan kejadian Sushan tahun 2020 lalu. Ingat saat Sushan hendak dilenyapkan malam itu di apartemennya, pria Chakraborty tidak berada di apartemen tersebut. Alias ia diperintahkan untuk meninggalkan rumah Sushan itu saat rencana malam kejadiannya. Nah, apakah kesamaan ini tidak mengerikan bagi kalian? Kalau pertanyaannya apakah Kareena setega itu kepada suaminya, jawabannya bisa iya ya teman-teman. Soalnya geng pembunuh itu sangat mengerikan dan cara bekerjanya, geng tersebut tidak akan mencelakai keluarga jaringan Bollywood. Pria saat itu dipegang oleh Mahesh Bhatt. Sementara Kareena kita tahu dia bisa dianggap sebagai Princess Kapoor di Bollywood. Nah, terkait hal ini polisi sedang melakukan penyidikan. Yang di atas tadi itu cuma asumsi Mimin saja ya guys. Nah, menurut kalian aneh gak sih kalau tiba-tiba Kareena hangout bareng teman dan kakaknya di malam itu? Kamis malam itu tidak ada festival atau acara besar bagi Kareena maupun India sendiri. Semoga saja tidak ada yang aneh-aneh ditemukan oleh polisi. Kasihan tahu melihat cinta tulus Saif kepada Kareena, anak-anak yang tidak berdosa, dan ya mari kita berpikir positif saja. Tapi bisa juga guys, kejadian ini adalah akal-akalan tim manajemen artis seperti kata beberapa netizen. Mimin tidak menyalahkan sebagian kecil netizen tersebut, tetapi memang sudah berkali-kali kita dibodohi dengan permainan aktor Bollywood. Ya, tapi kita tidak boleh menganggap bohong kejadian yang menimpa Saif juga ya teman-teman. Lantas film apa yang pengen dipromosikan Saif dengan ganti rugi tusukan? Tidak ada kan? Tapi karena ada yang bilang begitu, pikiran Mimin jadi kemana-mana lagi nih. Jangan sampai juga ini benar adanya untuk menutupi film Kanggena Emergency yang sedang tayang. Soalnya Bollywood bersatu untuk tidak memberi ruang kepada Kanggena. Apalagi Emergency memiliki kontroversial dan sentimen kepada kaum tertentu. Ketidakhadiran Kareena di malam tersebut bisa saja menjadi alasan untuk mempermudah juga meringankan penyidikan polisi. Karena bayangkan kalau Kareena berada di dalam rumah itu pada malam kejadian, bakal gimana skenario itu akan menjadi rumit. Jadi ada dua asumsi, yang pertama tadi dan yang kedua ini ya. Sebelumnya Mimin mau minta maaf kepada Kareena nih teman-teman. Apa yang Mimin sampaikan ini cuma menceritakan pendapat netizen saja ya. Bukan berarti Mimin tidak menyesali kejadian yang menimpa Saif saat ini. Kita ke informasi lain sajalah daripada membuat asumsi-asumsi doang kan. Yang menyinggung soal emergensi di atas tadi, film Kanggena yang paling ditunggu-tunggu ini calon-calon gagar besar kembali. Tayang 17 Januari, Kanggena harus menutupi malunya dengan menyebutkan bahwa terima kasih karena film kami mendapatkan review yang baik. Review yang baik tetapi hasilnya kurang baik. Hari pertama tayang, Emergency hanya bisa mengumpulkan 2,5 crore di box office India. Sampai hari ketiga, Emergency hanya mengumpulkan 5 crore lebih dengan biaya sebesar 60 crore guys. Padahal menurut pandangan Mimin sendiri nih, ini adalah film yang punya cerita yang bagus. Aneh kenapa harus gagal lagi di bioskop. Tayang hampir bersamaan dengan Azad, film ponakan Ajay Devgan Aman dan Putri Ravina Rasha Tadani lebih buruk daripada film punya Kanggena di atas tadi. Azad dibuka hanya dengan 1,50 crore saja. Per 2 harinya baru mengumpulkan 3 crore di box office India. Ya, kita tidak bisa mengelak sih, perhatian orang kepada Saif lebih baik daripada perhatian kedua film ini. Info berikut, kalau kamu pengikut sutradara kece Karan Johar di Instagram, pasti kamu ngerasa kalau Karan hari ini makin kurus ya. Spekulasi mulai bermunculan tentang apakah Karan menggunakan obat-obatan terlarang dan sebagainya. Yang paling banyak dituduhkan sih, Karan memilih memakai obat diabetes dan obesitas Ozempic untuk menurunkan berat badannya. Seperti singgung Mahib Kapoor, kalau orang-orang sekarang menggunakan Ozempic untuk menurunkan berat badan.
Tapi Karan Johar menyanggah semua tuduhan itu. Ia mengklarifikasi bahwa penurunan berat badannya baru-baru ini adalah hasil dari gaya hidup sehat, bukannya Ozempic. Menjadi sehat dan makan dengan baik serta menemukan kembali roda nutrisi Anda sendiri. Malah pujian diberikan kepada Ozempic, canda Karan Johar. Alhasil saat Karan terlihat di berbagai acara publik baru-baru ini dengan penampilan yang beda, hal itu menarik perhatian di media sosial. Sulit untuk mengabaikan banyaknya foto Karan sebelum dan sesudah di media sosial. Ya, Mimin sih percaya itu adalah diet ya teman-teman, soalnya Karan Johar ini mengikut kepada gaya-gaya aktris seperti filler bibir dan diet ini. Oh ya, ada berita lucu juga nih datang dari Akshay Kumar. Lucu kata netizen, tetapi kalau buat Mimin sih biar jaga-jaga gitu. Akshay Kumar yang tidak punya masalah di Bollywood tiba-tiba memakai jasa polisi untuk ditentengnya kemana-mana. Trauma dengan insiden Saif Ali Khan kali ya. Katanya sih ini perintah dari pemerintah yang ingin memberikan keamanan kepada selebriti. Ada baiknya juga pemerintah India khususnya Mumbai mendengar kata-kata netizen, agar terciptanya keamanan bagi setiap orang, khususnya pada selebriti yang sering dikerumuni bagaikan semutan gula ya guys. Oh ya, perasaan di selatan gak gini-gini amat dah. Entah apa karena warga di selatan emang pada beradab atau aktornya yang tidak selebay di Bollywood. Sejauh ini yang memakai jasa polisi itu hanyalah Salman Khan dan Kangana Ranaut, karena mereka adalah dua orang yang sering menimbulkan kekacauan publik. Sementara Shah Rukh Khan baru-baru ini juga memakai jasa polisi karena ancaman terhadapnya sejak November 2024. Baiklah kalau selebriti di Mumbai saat ini dijaga polisi supaya mengurangi kejahatan-kejahatan kecil sampai besar. Tapi kalau boleh aktris-aktrisnya yang lebih harus ekstra penjagaan ya. Hampir tiap saat ada berita pelecehan kepada aktris daripada kerumunan penggemar. Urvashi telah membuat kekacauan di tengah insiden Saif yang menjadi pusat perhatian. Dalam unggahan media sosialnya, ia menyayangkan kejadian yang menimpa Saif. Tetapi Urvashi juga menuliskan, sangat disayangkan sekarang Daku Maharaj dalam kurung filmnya dalam melampaui 105 crore di loket tiket. Dan ibu saya menghadiahkan saya Rolex bertahtakan berlian ini, sementara ayah saya menghadiahkan saya jam tangan mini ini di jari saya, tetapi kami tidak merasa percaya diri untuk memakainya di luar secara terbuka. Ada rasa tidak aman bahwa siapapun dapat menyerang kami. Apapun yang terjadi sangat disayangkan, tulisnya. Netizen dan selebgram India menyerang Urvashi karena pernyataannya tersebut. Apakah ini lelucon bagimu, kata salah satu komentar. Ya, aksi simpati Urvashi yang dinilai berujung pamer ini membuatnya harus melakukan permintaan maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah bersikap bodoh dan tidak peka, ungkapnya. Sekarang setelah saya mengetahui beratnya kasus Anda, saya sangat terharu dan ingin menyampaikan dukungan saya yang tak tergoyahkan. Keanggunan, martabat dan ketangguhan Anda selama masa yang penuh tantangan ini benar-benar mengagumkan. Dan saya sangat menghormati kekuatan Anda, tambahnya. Hilang aksi pamer, muncullah aksi menjilat Urvashi. Tak heran mengapa dia ini banyak sekali yang tidak suka kepadanya. Baru-baru juga yang mengatakan kalau semua yang ada pada wajahnya bukan operasi dan semuanya asli. Info viral terakhir, ada Ranveer Singh yang mencuri perhatian dengan rambut panjangnya. Kayaknya ini adalah look dari film Don 3 ya teman-teman. Waduh, bakal hebat itu film ya. Ranveer Singh memang sangat cocok dengan rambut panjang. Dia tidak kumal, tetapi justru malah terlihat semakin macho dan menarik. Karakternya terlihat bengis, apalagi 80% wajahnya penuh dengan rambut. Hampir saja Mimin tidak kenal siapa sih peramal yang lewat terus di beranda Mimin itu. Ternyata dia adalah Ranveer, suami Deepika. Mimin berharap ada sesuatu yang spesial dari Don 3 teman-teman. Soalnya kalau menonton Shah Rukh Khan di Don 3, sepertinya Mimin bakal skip nih. Ya, Farhan Akhtar lebih mengetahui casting aktornya daripada kita si penikmat film saja. Teringat dulu waktu Farhan menjanjikan Don untuk Hrithik Roshan, malah semakin mengerjakan naskahnya, arah bayangan Farhan lari kepada Shah Rukh. Dan saat itulah Shah Rukh Khan menjadi pengisi Don 1 dan Don 2. Sekarang juga seperti itu, Farhan tidak lagi melihat Don 3 ada pada diri Shah Rukh,
tapi kepada Ranfir, ungkapnya.